Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi di dalam renungan harian pada saat ini. Renungan harian pada saat ini akan saya ambilkan dari Injil Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, bahkan dimampukan untuk melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Tema kita pada saat ini adalah mengakhiri dengan baik. Dr. Robert Clinton, seorang profesor dalam kepemimpinan Kristen, pernah melakukan penelitian terhadap para pemimpin di Alkitab. Menurutnya, di Alkitab ada sekitar 800 pemimpin yang dicatat. Dari antara 800 pemimpin tersebut, ada sekitar 100 pemimpin yang memiliki data yang cukup untuk menilai kepemimpinan mereka. Dan dari antara 100 orang tersebut, ada 50 di antaranya yang memiliki data yang cukup untuk mengevaluasi bagaimana mereka menyelesaikan kepemimpinan mereka. Kesimpulan Clinton adalah bahwa hanya sekitar 1/3 dari mereka yang mampu menyelesaikan tugas kepemimpinannya dengan baik. Dengan kata lain, dari 3 orang pemimpin, ada 2 orang yang gagal dan hanya 1 orang yang berhasil menyelesaikan hidup dan pelayanannya dengan baik. Bapak Ibu Saudara, kesimpulan Clinton di atas menunjukkan kepada kita bahwa mengakhiri sebuah kehidupan atau pelayanan dengan baik merupakan sesuatu yang tidak mudah. Itulah sebabnya kebanyakan tokoh Alkitab gagal di dalam mengakhiri hidup dan pelayanan mereka dengan baik, sekalipun mereka mengawalinya dengan baik. Hal ini sudah sepatutnya menjadi pelajaran bagi kita, agar kita bisa hidup dan melayani dengan baik, sehingga kita pun dapat mengakhirinya dengan baik. Kita dapat belajar dari para tokoh Alkitab yang gagal maupun dari mereka yang berhasil. Salah satu tokoh Alkitab yang mengakhiri hidup dan pelayanannya dengan baik adalah Tuhan Yesus. Selama 3,5 tahun pelayanannya di bumi, ia mengakhirinya dengan baik. Ketika ia berada di atas kayu salib, ia berseru, "Sudah selesai." Hal ini membuktikan bahwa misinya di bumi sudah selesai. Ia telah mengakhiri pelayanan pemberitaan kabar baik. Lalu, ia menyempurnakannya dengan memberi dirinya sendiri sebagai korban penghapus dosa manusia. Contoh lainnya adalah Rasul Paulus. Sejak bertobat, Paulus selalu aktif memberitakan kabar baik di berbagai tempat dan dalam berbagai kesempatan, bahkan di dalam penjara sekalipun. Hal itu dilakukannya hingga ia mengakhiri hidupnya. Di penghujung hidupnya, Paulus mengatakan bahwa ia telah mengakhiri pertandingan hidup dan pelayanan dengan baik, sehingga ia kelak akan mendapat mahkota dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberi kita sebuah kehidupan
sebuah kesempatan untuk berkarya, untuk bekerja, dan melayani. Tinggal bagaimana kita mengisi kehidupan tersebut serta mengakhirinya. Apakah dengan baik ataukah dengan buruk? Jika kita bisa mengakhirinya dengan baik, maka kita termasuk orang yang berhasil di dalam hidup. Tetapi jika kita tidak berhasil mengakhiri hidup dan pelayanan kita dengan baik, maka kita termasuk orang yang gagal. Karena itu, mintalah kekuatan dari Tuhan agar kita dimampukan untuk menjalani hidup dan pelayanan kita dengan baik, serta mengakhirinya dengan baik juga. Amin. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa Surgawi, berikanlah kami kekuatan untuk kami menjalani hidup ini dengan baik, pelayanan ini dengan baik, serta mengakhirinya dengan baik pula. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini renungan harian pada saat ini. Kiranya renungan ini bisa membuat iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin.